kabarnya hari ini? Kabar saya baik, kabar Ibu bagaimana? Kabar saya juga baik. Nah, saya dengar hari ini Ibu ingin melakukan coaching itu terkait pembelajaran yang akan Ibu melaksanakan ya? Iya, betul sekali Bu Desa. Nah, kira-kira kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu laksanakan itu? Saya rencananya sih ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Berdiferensiasi. Iya. Kenapa Ibu memilih kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Karena menurut saya dari sumber-sumber yang saya baca itu kegiatan berdiferensiasi itu adalah kegiatan pembelajaran yang berpihak sepenuhnya pada murid. Jadi kita itu fokusnya ke siswa dalam penerapan pembelajaran di kelas sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi saya tertarik sekali ingin menggunakan modul tersebut. Oh begitu. Berarti sebenarnya Ibu pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu ingin tahu apakah pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sesuai atau belum seperti itu ya, dengan apa yang Ibu rencanakan. Iya betul. Nah, nanti saya juga akan ikut ke kelas ya Ibu ya untuk melihat pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah dari pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai itu sudah sesuai dengan materi yang sudah dan modul yang saya rencanakan itu. Yang pertama, siswa itu dapat membaca bilangan cacah sampai 10.000. Yang kedua, peserta didik itu juga dapat setelah dia membaca itu dapat menulis bilangan cacah sampai 10.000. Seperti itu biasa. Berarti ada dua ya tujuan pembelajaran. Membaca bilangan cacah sampai dengan 10.000 dan menulis bilangan cacah sampai dengan 10.000 juga. Oke. Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini bagaimana caranya Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Saya rencananya ingin menggunakan media-media yang mendukung dalam pembelajarannya sehingga nanti di saat pembelajaran saya mulai didukung dengan media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai juga dengan maksimal. Jadi didukung dengan sarana yang mendukung juga. Media, saya tertarik nih. Media yang mendukung itu seperti apa yang Ibu sudah rencanakan? Ya, di sini saya ada dua media yang akan saya gunakan. Yang pertama itu tentu saja medianya itu media dari media yang saya buat itu media konkret, di mana nanti peserta didik itu saya ajak menjodohkan yang sudah saya tulis di depan itu dengan menggunakan styrofoam. Jadi nanti mereka saya ajak untuk menempelkan mana sih bilangan cacah yang dibaca 10.000, 20.000 sampai 22.000, 50.000 seperti itu. Jadi di sana ada angkanya. Setelah itu nanti peserta didik yang akan menjodohkan menulis dengan yang mereka lihat di papan. Ya menarik sekali ya karena media konkret yang akan digunakannya. Jadi udah sesuai dengan karakteristik peserta didik kita ya. Ya masih pembelajaran menggunakan media konkret ya. Kemudian dari media konkret ini kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa dari pembelajaran ini? Ya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu di mana area yang ingin saya capai itu kehadiran siswa secara penuh. Kehadiran siswa ya secara penuh. Yang kedua itu bagaimana saya membangun interaksi dengan siswa. Materi akan saya kemas itu saya kaitkan dengan pembelajaran itu sehingga siswa itu tahu bahwa kenapa sih dia harus belajar bilangan cacah sampai 10.000. Misalnya nanti bisa untuk mereka interaksi atau proses belanja di kantin. Jadi mereka tahu mereka itu harus bawa uang berapa, kembaliannya berapa. Jadi mereka belajar di sana bagaimana mengelola minimal bekal mereka dengan baik saat melakukan proses transaksi jual beli. Berarti buat inginnya itu ada manfaatnya di dunia nyata begitu ya Bu ya. Sama kehadiran siswa secara penuh. Kenapa Ibu menginginkan area pengembangan kehadiran siswa secara penuh? Ya, karena di kelas itu seperti yang sudah saya lakukan di kelas pembelajarannya banyak sekali siswa yang masih suka mengobrol di tengah-tengah saat pemberian materi atau saya menjelaskan. Jadi mereka itu kadang-kadang suka ngobrol sama teman. Jadi kan kehadiran mereka itu hanya jiwanya saja yang ragai saja yang di kelas, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi saya ingin membuat siswa itu penuh konsentrasi dalam belajar sehingga saya juga bisa ikut larut ke dalamnya. Jadi kita sama-sama ada interaksi antara guru dan siswa yang dimana siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Baik. Kalau begitu kira-kira strategi apa yang Bu Ulan siapkan agar
bisa tercapai kehadiran siswa secara penuh? Strategi yang bisa saya siapkan itu seperti menyiapkan alat peraga seperti tadi. Habis itu media pembelajaran akan saya siapkan semenarik mungkin, di mana media itu kan juga harus yang inovatif ya Bu Desa, supaya mereka itu tertarik untuk mengetahui kita belajar apa sih hari ini gitu. Jadi media setelah itu saya juga akan mengajak mereka untuk praktik bersama, jadi sehingga apa yang mereka pelajari itu akan mereka tuangkan saat nanti praktik, dan mereka akan mempresentasikan ke kelas bersama atau kelompoknya. Jadi mereka dari awal kegiatan sampai akhir itu mereka sudah harus mendengarkan dan menyimak dengan baik agar mereka bisa membuat suatu produk secara berkelompok yang akan dipresentasikan. Oke, bagus sekali. Berarti nanti ada presentasinya ya. Ya. Berarti Ibu Ulan berkonsentrasi ingin menarik perhatian siswa supaya dia full menarik. Jadi kalau kegiatan pembelajaran yang menarik, maka mereka pasti akan dalam keadaan kehadiran penuh. Seperti itu berarti Ibu Ulan inginkan ya. Oke, terus kalau yang kedua ini, oh ya itu berarti masuk juga ya sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi itu strategi yang akan Bu Ulan lakukan nanti. Ya, mungkin satu lagi saya akan menyelipkan ada ice breaking teknik stop, di mana siswa itu sebelum mereka lanjut ke presentasi saya ajak mereka untuk berdiam sejenak, konsentrasi dengan permainan-permainan yang saya siapkan gitu. Oh, ini yang berarti dengan teknik stop dan permainan ya, di ice breaking-nya. Ya. Oke, bagus ya. Berarti sudah bagus sekali ya. Berarti Bu Ulan sudah tahu apa yang harus Bu Ulan lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tetapkan gitu ya. Mungkin catatan sedikit dari saya, nanti saat mereka akan ada kegiatan presentasi, nanti itu akan lebih diperhatikan karena biasanya konsentrasi siswa kan mendengarnya. Nah kalau begitu gimana kira-kira Bu Ulan nanti? Di sana kalau seperti yang sudah pernah saya lakukan di kelas, yang mungkin bisa membantu supaya siswa tetap tenang dan hadir secara penuh. Di saat teman yang presentasi, saya mengajak mereka untuk ice breaking sebentar. Jadi mereka saya siapkan dulu pendengarannya, penglihatannya, supaya mereka tetap ikut dalam presentasi kelompok yang sedang presentasi. Jadi mereka juga bisa menanyakan sesuatu terkait dengan yang dipresentasikan, atau mereka bisa menambahkan atau mengkoreksi mungkin apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Oh begitu, baik-baik. Sudah bagus sekali ya Bu Ulannya. Saya jadi penasaran ingin melihat gimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ulan nanti lakukan. Ya, saya mau minta bantuan sama Bu Desa supaya bisa sama-sama melihat kekurangan yang ada dalam pembelajaran nanti. Jadi mungkin saya butuh bantuan Bu Desa untuk sama-sama lah mengkoreksi bagian mana saja yang harusnya diperbaiki dan bagian mana saja yang harus ditingkatkan lagi. Baik, saya juga masih sama-sama belajar bulannya. Nanti kita akan belajar sama-sama di kelas bagaimana kira-kira kalau ada permasalahan A, B, C ya, supaya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Mungkin kira-kira ada yang Bu Ulan ingin sampaikan lagi? Untuk saat ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin punya teman untuk bertukar pendapat tentang melaksanakan pembelajaran di kelas, apalagi tentang ini kan baru sekali ya modul berdiferensiasi ini. Saya ingin sekali mempelajari dan menggali minat dan bakat siswa dalam pembelajaran di kelas supaya mereka itu juga maksimal dalam belajarnya gitu. Kalau begitu saya sudah dapat ini ya garis besarnya tujuan pembelajarannya ada 2 yang tadi Bu Ulan sampaikan. Kemudian area pengembangan itu juga ada 2, kehadiran siswa dan bagaimana siswa itu bisa menerapkan kehidupan nyata. Mungkin nanti fokus saya di sana dalam mengamati Bu Ulan karena Bu Ulan menginginkan mengembangkan ini begitu ya. Dan strateginya juga saya sudah dapat tadi. Bu Ulan akan menyiapkan media pembelajaran, kemudian Bu Ulan juga akan menambahkan ice breaking seperti itu ya. Mungkin apakah Bu Ulan ada menggunakan model pembelajaran yang sebelumnya? Saya menggunakan model berkelompok atau problem based learning itu saya gunakan untuk dalam pembelajaran. Jadi dengan berkelompok mereka bisa mencapai tujuan bersama. Jadi nanti tujuannya itu mereka bisa menemukan solusi, mereka bisa menyelesaikan soal. Itulah yang akan dituangkan dalam presentasi. Berarti ada model pembelajaran yang Bu Ulan akan gunakan di sini ya. Ada diskusi, presentasi, itu pasti ada tanya jawab juga nanti ya.
Baiklah kalau begitu Bu Ulan, terima kasih sudah meluangkan waktunya mau berbagi dengan saya pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar kegiatan pembelajarannya nanti ya Bu Ulan. Ya, terima kasih udah sahabat luar-luarnya. Sama-sama. Selamat pagi Bu Ulan. Selamat pagi Bu Desa. Oke, silakan duduk. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang bisa pimpin doa dan nyanyi bersama? Ada yang mau? Oke, silakan semuanya. Berdoa bersama semuanya berdiri ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, tepuk salut. Silakan kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Rivaldo, mana Rivaldo? Gimana perasaannya hari ini? Senang, sedih, takut, bingung, atau bagaimana? Baik, ada yang mau cerita sedikit apa yang dirasakan tentang hari ini? Baru masuk sekolah, apa sih yang dirasakan? Bu Guru sudah punya berbagai emoji yang bisa kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Siapa yang mau bercerita? Silakan, Raska. Apa yang kalian rasakan hari ini sebelum ikut pelajaran Bu Guru? Siapa yang dulu habis sembahyang, bola balik, lari-lari? Ada lagi yang mau cerita? Tepuk semangat. Apa ini? Apa ini? Ada yang bisa bantu Bu Guru jawab ini uang berapa? Angkat tangannya baru bisa. Siapa yang bisa bantu? Dela, uang berapa Dela? 2.000. 2.000 Dela. Betul? Hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis bilangan caca sampai 10. Bu Guru sudah tulis angka 6, 7, 5, dan 0. Siapa yang bisa bantu Bu Guru baca? Satu, bilangan caca sampai 10.000. Kita mulai dari ini. Nih, seperti ini. Nilainya berapa? Nah, seperti ini. Ini angka 19. Ini 1.000. Kalau ada Berapa? Apakah satuan, bukan, ribuan, atau ratusan? Silakan. Hah? Pilihnya yang angka berapa? 7, 1, 5, 4. 7, silakan tulis di bawahnya menempati angka menempati dari Oke. Rian menulis apa 7? Kelas 4B dan 4 semuanya. Yang nomor 1, kalian diajak untuk menulis angkanya. Sedangkan di gambar sudah ada angkanya berapa, lalu dibacanya apa? Bisa? Yang nomor 2, kalian disuruh membaca. Yang bagian A, B, sama C, jadi isi sama dengan di sebelahnya. Dibaca berapa sih angka yang sudah ada di sana? Bisa? Oke. Silakan dikerjakan yang nomor 1. Yang nomor 2, yang lempiran nomor 2, itu kalian sudah dikasih angka 1, 2, 3. Yang paling bawah ini nggak usah dikerjakan karena angkanya nggak ada. Ya, jadi yang nomor 1 itu hanya ada 3 soal. Kalian lihat tempatnya seperti di depan. Berapa sih nilai tempatnya dari masing-masing angka? Yang kedua ini sama. Nilai tempat tinggal diisi angkanya saja. Sampai di sini ada pertanyaan?
Dari angka yang iya bisa, tapi saat siap bisa nanti yang bawahnya jangan aku bisa tanya kalau aku kan nggak apa-apa kalau sampai kamu pelan-pelan nggak apa-apa tapi tetap bilang kayak tadi ya bisa oke sudah silakan KKPD yang sudah dibagikan dikumpul. Silakan dikumpul ke depan. Udah senang kelompok kan? Keduanya. Nah, yang kemarin dipasnya mana? Yang kemarin dipasnya belum ya? Ada lagi yang belum? Ada. Oke. Sudah semua? Susah nggak? Kalau nggak susah, tadi ada beberapa yang belum terlalu bisa atau masih takut baca bilangan. Ternyata hanya masalahnya malu. Ya, tapi tadi sudah ada beberapa yang bantu seperti tadi. Tunas dibantu sama Ika. Terus Amel dibantu sama Mang Ayu. Tadi yang berdua Santi ya? Sinta sama Ari sama Novi sudah dibantu sama Komala sama Gala. 3 orang tadi yang belum, yang masih belum bimbing tadi. Ya, semuanya sudah. Nanti hasilnya nanti diperiksa dulu. Untuk sesi akhir dari yang sudah berburu gerakan, terus kalian tadi juga sudah mengerjakan soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Oke. Dari yang kita pelajari, siapa yang masih ingat hari ini? Apa sih yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Ada yang mau bisa berpendapat dulu tadi kita belajar apa? Siapa yang mau jelasin kita hari ini belajar apa? Kita ngapain sih dari tadi awal sampai sekarang ini? Oke, Raska. Ngapain sih Raska? Ini keras suaranya. Belajar apa hari ini? Oh ya, menulis. Membaca menulis apa? Bilangan saja. Oke.
bela-bela tadi, guru tes satu, bahkan ternyata Rivaldo pun bisa, ya, untuk pelajaran ini. Oke, sebelum buku akhiri, anak-anak ada pertanyaan tambahan atau ada sesuatu yang belum jelas atau yang masih kurang? Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan semuanya berdiri. Tadi yang pimpin doa sudah suwe. Sekarang untuk penutupnya, siapa yang mau pimpin doa? Yang lain jangan naskah aja. Pimpin doa. Doa aja, nanti nyanyinya sama guru. Ada yang mau mulai naskah selain suwe? Yang lain? Sini. Nah, sama Nah, belajar. Guru yang tadi itu capek, yuk. Mama, yuk. Nah, itu kan pintar. Mama pintar tapi harus pintar, ayo. Ayo, ayo. Bisa, pasti bisa. Yuk. Lumayan ya, ada anak. Pasang galang. Bisa bersikap yang baik? Bisa. Oke, silakan semuanya dengarkan Mustafa. Kan bagus tampil di depan. Ayo silakan Mustafa. Teman-teman. Mari kita berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Gimana rasanya? Malu. Gak apa-apa kan? Ya. Oke. Terakhir Bu Guru minta kalian bantu Bu Guru nyanyi lagu Curi Curi. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih selamat. Nanti hasilnya ini balik lagi jam ke-3 jadinya ya. Kan udah masuk jam ke-3. Kalian istirahatnya guru potong tadi kan. Jadi silakan nanti di jam ke-3 akan guru bagikan. Kalian lihat bagaimana hasil yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Sudah? Hai. Silakan boleh istirahat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desa Ketut Ayu Juniantari, CGP Angkatan 11 dari SD nomor 10 Jimbaran. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi pembelajaran bersama rekan saya. Baik, saya Agustina Wulandari dari kelas 4 SD nomor 10 Jimbaran. Kemarin kan saya sudah melaksanakan itu kegiatan pra-observasi dan sudah melaksanakan observasi pada kelas yang diajar oleh Ibu Ulan. Selamat pagi Ibu Ulan. Selamat pagi Bu Desa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini saya baik sekali. Baik, ya syukur. Saya juga kabarnya baik hari ini. Hari ini tujuan saya ingin melakukan berbincang-bincang sama Bu Ulan ya terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ulan lakukan kemarin saat saya observasi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ulan setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saat pembelajaran kemarin kan sudah berjalan Bu Desa. Jadi yang saya rasakan itu sedikit lega terkait fokus pembelajaran yang kemarin di dalam kelas. Sedikit lega saat Bu Ulan sudah melaksanakan pembelajaran kemarin. Berarti kira-kira gimana perasaannya ya saat ada saya di dalam kelas itu? Oke, tidak bisa dipungkiri saat ada supervisor yang di kelas itu, saya pribadi itu grogi Bu Desa. Jadi agak deg-degan karena merasa ada yang mengamati dalam proses pembelajaran di kelas. Oh begitu, berarti Bu Ulan merasa karena ada yang mengamati begitu ya. Perasaan itu pasti wajar ada ya. Tapi sejauh ini Bu Ulan menurut Bu Ulan
saya agak merasa deg-degan nih, lancar nggak ya, tapi ternyata sampai akhir proses pembelajaran dapat diikuti dan berjalan dengan lancar. Oh, berarti Bulan merasa ada lancar nggak ini Iya. pembelajarannya seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Tapi Bulan bagaimana caranya Bu mengatasi saat di awal itu tadi Bulan mengatakan bahwa di awal itu ada yang lewat ini langkahnya. Terus apa yang Bulan pikirkan dan lakukan masih saat itu? Saya berusaha untuk mengontrol diri sendiri Bu Desa, jadi supaya grogi saya di awal itu tidak berkelanjutan sampai akhir, sehingga saya berusaha untuk mengemas emosi saya menjadi lebih baik lagi agar pembelajaran sampai akhir ini bisa berjalan dan tujuan pembelajaran pun dapat saya capai dengan baik dengan baik. Berarti tujuannya Ibu merasa karena Ibu sudah mengontrol, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai begitu. Ya. Meskipun ada Beberapa yang langkah yang terlewati. Ya. Bilangnya langsung bisa otodidak saat itu pergi langsung langkahnya lewat ini langsung mengontrol lalu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Berarti menurut Bulan proses pembelajaran yang kemarin itu apa sih yang sudah baik di sana? Oke, kemarin kan saat proses pembelajaran itu di sana saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan kita sampai pada ini. Setelah itu sebelum pemberian materi saya juga memberikan mereka itu media-media pembelajaran seperti YouTube yang kemarin dan media konkret yang saya buat sendiri. Jadi menurut saya sudah baik dan sudah berjalan dalam proses pembelajaran itu sendiri dengan adanya media konkret yang saya siapkan. Kemarin media konkret yang saya siapkan itu berupa uang. Jadi mereka itu terlibat langsung melihat berapa sih bilangan caca 10.000 sampai lebih dari 10.000 itu. Jadi mereka antusias saya lihat dengan media konkret yang saya siapkan. Berarti itu yang Bulan sudah baik ini. Berarti sekali Bulannya berarti Bulan sudah bisa mengenali apa potensinya Ibu, jadi hal baik apa yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran Ibu ya. Berarti apakah menurut Ibu kemarin waktu memberikan media seperti itu kan media pembelajaran kemudian alat peraganya, apakah ada hambatan dalam Ibu menggunakan media atau yang Ibu siapkan itu? Sebenarnya ada Bu Desa, karena dengan media yang saya siapkan itu kan ada media yang saya buat sendiri. Jadi di sana perlu waktu untuk memikirkan apa sih yang paling efektif medianya untuk dapat diterima oleh peserta didik. Jadi saya itu biasanya kewalahan di kreativitas sama waktu pekerjaan atau pembuatan media itu sendiri. Itu karena kalau misalnya saya hanya berupa video saja, jadi anak-anak itu yang kinestetik itu dia kurang aktif dalam pembelajaran, dia hanya audio visual, mendengar dan melihat saja. Tapi kan di setiap kelas itu ada anak-anak yang memang ingin sekali saya mau maju gitu. Jadi itu kendalanya dalam menyiapkan media. Jadi saya harus memikirkan media apa yang bisa saya siapkan agar anak-anak kita maju untuk mau maju, untuk mau aktif, interaktif seperti itu. Berarti itu ya yang Ibu rasakan saat menyiapkan media. Berarti Ibu merasa itu tinggi saat menyiapkan media pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya untuk kedepannya nanti kan pembelajaran ini akan terus berlanjut seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Oke, secara pribadi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan media itu sendiri, mungkin saya harusnya bisa prepare lebih awal gitu. Jadi saya sudah, misalnya pembelajaran itu akan saya lakukan lusa, jadi 3 hari sebelumnya saya sudah menyiapkan media yang akan saya gunakan itu media apa yang cocok dengan anak-anak seperti itu. Jadi lebih ke waktu persiapannya saya matangkan lagi. Setelah itu saya bisa melihat apa sih yang mereka perlukan dalam pembelajaran ini, yang memang dimana media yang saya siapkan itu dapat nyambung lah gitu istilahnya dengan pembelajaran di kelas. Jadi harus mengaitkannya itu sih Bu Desa yang harus saya perlu waktu dan persiapan mempersiapkan diri. Baik, bagus sekali ya Bu Bulan ya. Jadi Bulan sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ya. Nah, kira-kira nanti jika ini kan Ibu sudah tahu ke depannya pembelajaran itu ini
dengan metode perbaikan seperti tadi, menyiapkan dulu, jadi saya juga bisa melihat dulu apa sih media yang cocok dengan materi yang akan saya lakukan besok. Jadi saya sudah persiapkan sebelumnya. Begitu ya. Berarti dari persiapannya ibu akan lebih awal seperti itu yang menyiapkan media pembelajaran ke siswanya ya. Oke. Terus saya ingin tanya, kira-kira dari antusias siswanya itu bagaimana ibu? Setelah pembelajaran Iya, itu ya. saat pembelajaran itu. Jadi di sini karena sudah ada media yang mereka bisa pilih lah gitu istilahnya di desa ya, jadi mereka itu antusiasnya itu lumayan aktif untuk pembelajaran di kelas. Jadi saya sebagai guru dan peserta didik pun juga bisa interaktif. Jadi di mana yang awal itu saya memberikan mereka pertanyaan pematik gitu, didukung dengan media, mereka jadi istilahnya jadi kepo gitu, pengen tahu kan itu kita belajar apa sih bu guru, medianya media seperti uang itu atau apa sih bu guru, seperti itu. Jadi di sanalah pembelajaran yang saya rasakan dapat berbeda gitu dari pembelajaran sebelumnya, karena kan sebelumnya saya sudah katakan juga sama Bu Desa bahwa saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi begitu, sehingga di sana pembelajarannya saya lihat mulai ada kemajuan karena peserta didik itu dengan media yang berbeda itu saya lihat mereka mau untuk turut ikut serta dalam pembelajaran yang aktif. Oke, berarti sesuai ya dengan yang ibu mau ibu rencanakan, dan ibu kan ingin diamati bagian area itu ya. Ibu mengatakan ingin gimana siswa itu bisa interaktif, kemudian juga ibu ingin mereka bisa kehadiran penuh seperti itu ya. Nah ya, seperti saya amati juga waktu saat observasi saya juga sudah menilai, berarti ibu juga sudah mampu menilai saat pembelajaran yang ibu lakukan tersebut ya, jadi sudah interaktif. Dan jadi ibu sudah katakan juga anak-anak itu karena dia sudah interaktif mau saling membantu seperti itu ya, jadi dia sudah sama kehadiran penuhnya. Nah kira-kira setelah ini Bu Ulan, apa yang ingin Bu Ulan inginkan dari modul dan pembelajaran yang sudah Bu Ulan laksanakan? Yang saya inginkan itu tentunya ada kemajuan dari saya pribadi sebagai pendidik, dan ada kemajuan belajar juga dari peserta didik. Jadi saya ingin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa lebih meningkatkan minat belajar siswa. Setelah itu bisa memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar, karena kita tahu juga saya di kelas itu ada beberapa anak yang cenderung pasif gitu, cenderung lebih diam, dan biasanya mereka itu cuma ikut-ikutan gitu. Jadi ada beberapa anak saja yang antusias, lagi 10%-nya mungkin yang memiliki minat yang kurang dalam belajar gitu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dan dengan modul yang sudah saya dapatkan, yang saya pelajari dan saya tuangkan ke peserta didik, saya harap pembelajaran di kelas itu semakin lebih bermakna, juga mengarah ke arah yang positif. Bermakna, jadi Bu Ulan ingin kegiatan pembelajaran yang bermakna. Saya tertarik. Bermaknanya berarti bagaimana Bu Ulan? Bermaknanya itu seperti peserta didik itu tidak hanya mendengarkan gurunya menjelaskan atau tidak hanya melihat video saja saat pembelajaran, tapi mereka itu juga tahu bahwa pembelajaran yang didapatkan hari ini itu bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kan kita mengaitkan tujuan pembelajaran itu dengan kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana mereka itu, oh ternyata kemarin belajar tentang bilangan kata 10.000 itu mereka tahu bahwa mereka bawa uang semua. Jadi mereka tahu uang ini dibelanjakan nanti, mereka belanja berapa, sisa berapa, itu yang mereka tahu jumlahnya berapa, dan mereka bisa, oh saya sisa uangnya lagi 2.000 gitu. Jadi mereka bisa melafalkan juga, mereka bisa menulis. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak lewat begitu saja, karena mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ya, berarti Bu Ulan itu sangat menginginkan pembelajaran itu bukan sekedar untuk kamu belajarnya enggak, tapi mereka tahu manfaatnya. Jadi itu yang Bu Ulan kuncikan dari poinnya yang bermakna itu ya. Betul, dan juga tidak hanya sekedar mendapatkan nilai, kan kita tahu bahwa anak-anak itu biar dapat nilai 100 gitu. Padahal mereka pembelajaran dalam kelas mereka tidak memahami. Jadi itu yang kurang bermakna yang saya lihat, sehingga saya tergugah lah ingin merubah proses itu menjadi proses belajar yang menyenangkan, proses belajar yang aktif, interaktif antara guru dan peserta didik yang bisa mereka bekali nanti saat mereka
keluar dari sekolah atau keluar dari kelas. Bagus sekali ya, saya sangat tertarik dengan Bu Ulan ini, berarti emang sangat memperhatikan siswa Ibu ya. Ibu sudah tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan untuk dirinya sendiri dan untuk mereka ke depannya, seperti itu ya. Menurut Bu Ulan, nanti siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran bermakna ini? Yang bisa menjaga tentunya saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Setelah itu bisa dengan kepala sekolah saya libatkan untuk agar membantu saya dalam proses pembelajaran, seperti misalnya saat kepala sekolahnya ada datang ke kelas atau melakukan tanya sebagai sidik atau iseng masuk gitu, mereka tahulah pembelajaran apa yang diberikan dan mereka itu tidak tadi pelajarannya itu, jadi tidak seperti itu. Jadi saya membutuhkan komitmen dari bantuan dan komitmen dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga yang paling penting itu adalah warga dari sekolah itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada murid kan dia biasa jam istirahat itu bincang-bincang seperti itu, jadi bertanya apa sih pelajaran tadi dapat gitu. Jadi kan bisa mengakrabkan juga hubungan antara murid dengan warga sekolah itu sendiri. Oke, bagus sekali ya Bu Ulan ya. Jadi Bu Ulan juga sudah tahu apa yang harus Bu Ulan lakukan untuk kegiatannya yang akan Bu Ulan lakukan lagi di kelas seperti itu ya, pembelajaran di kelas tentunya ke hal yang lebih baik ya. Kira-kira dari Bu Ulan ada lagi nggak yang mau disampaikan ke saya dari proses pembelajaran mungkin keseluruhannya tersebut? Ya, sebenarnya saya ingin cerita sedikit, menyampaikan sedikit juga permasalahan itu kemarin waktu saat saya grogi itu, mungkin Bu Resa juga bisa lihat ya, dari awal-awal grogi sampai saya lupa, padahal di modul itu ada teknik stop yang harus saya berikan ke murid-murid sebelum mereka itu melakukan presentasi, tapi itu yang saya lewati Bu Resa gitu. Makanya kemarin saya agak bingung, gimana ya nanti langkah-langkahnya itu. Makanya kemarin Bu Resa memberikan masukan bahwa jangan grogi karena modul yang sudah disiapkan itu sudah sesuai dengan modul berdiferensiasi. Jadi itu sih yang saya sayangkan Bu, karena saya melewati teknik stop itu karena yang saya lihat padahal teknik itu yang bisa membantu mereka lebih sadar penuh dengan kehadiran di kelas gitu. Soalnya kan kemarin itu kan sempat ada yang gini juga kan, yang main-main ya saat kapannya presentasi, itu harusnya di sana saya selipkan dulu teknik stopnya supaya mereka itu fokus lagi, jadi gak bosan, sehingga mereka bisa menerima saat teman-teman itu bergiliran presentasi secara kelompok. Oh gitu. Berarti itu ya langkah yang tadi selain yang Ibu sebutkan itu salah satunya juga yang menjadi kira-kira hambatan Ibu karena itu lupa begitu ya. Ya wajar sih Bu, namanya kita dalam kegiatan pembelajaran kan ada saja rencananya yang belum sesuai seperti itu ya. Berarti nanti ke depannya untuk yang teknik stop ini bagaimana Bu Ulan akan mengatasi hal tersebut? Jadi yang pertama tentunya saya nggak mau berunding dulu di awal, jadi saya akan menikmati proses pembelajaran itu supaya saya tetap ingat apa sih langkah-langkah setelah ini dalam pembelajaran. Jadi hal-hal yang penting seperti tadi itu tidak terlewati. Nah di sini saya lebih ke manajemen diri saja Bu Resa, karena menurut saya sayang sekali itu lumayan penting menurut saya gitu, karena kita pun juga sebagai guru atau sebagai pembelajar lah gitu, dari awal sampai akhir kan juga agak ada rasa bosan dan jenuh. Gimana sih caranya untuk meningkatkan antusias mereka lagi supaya mereka terbangunlah rasa ingin tahunya terhadap teman-teman, terhadap guru, terhadap pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi lebih ke manajemen diri yang harusnya bisa lebih baik lagi ke depan. Berarti Bu Ulan akan mulai mengatur dari diri sendiri dulu ya, supaya sinta-sinta atau langkah-langkah tersebut bisa Bu Ulan tetap lakukan di dalam kelas. Berarti nanti untuk pembelajaran selanjutnya itu artinya Bu Ulan akan menerapkan hal tersebut ya. Oh, teknik stop itu. Oke, baik. Berarti Bu Ulan sudah tahu permasalahan Bu Ulan, kemudian Bu Ulan sudah tahu juga ya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut ya, berdasarkan dari pengalaman Bu Ulan tadi ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira ada lagi Bu Ulan? Mungkin sejauh ini itu saja permasalahan dan
bulan dalam proses nggak bulan sudah sudah bagus sekali. Saya juga lihat itu bulan memang benar-benar membawa media konkretnya itu ya, kemudian sampai anak-anak satu persatu maju ke depan seperti itu kan sudah sebenarnya dari persiapan itu luar biasa loh. Kita sebagai guru ya melakukan persiapan untuk satu pembelajaran aja itu ke anak-anak itu sudah luar biasa, apalagi kalau mereka sampai antusiasnya ya, seperti yang saya lihat juga kan, antusiasnya sudah bagus ya, itu kan pasti tercermin dari gurunya yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya yang bagus ya. Itu sih yang saya apresiasi. Terima kasih Bu Desa ya, sama-sama. Mohon maaf juga kalau saya ada kurang-kurangnya dalam kita bercerita ini. Tapi dengan hadirnya Bu Desa yang membantu proses kegiatan belajar mengajar itu, saya merasa yakin gitu bahwa ternyata apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan, kendala yang saya hadapi bisa saya perbaiki dan bisa saya kemas menjadi lebih baik lagi nantinya. Jadi Bu Desa sudah sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Ulan. Terima kasih. Nanti saya mau lihat deh Bu Ulan lagi kapan-kapan, Iya, boleh ya? boleh, Saya masuk ke boleh. kelas Iya. lagi mau lihat dan di stoknya sudah belum ya, kira-kira gitu. Semoga sudah lebih baik dari